3. Selamat siang semua. Di sini kami akan mereview jurnal ataupun artikel ilmiah terkait transmisi tenaga listrik. Di sini kelompok kami terdiri dari Zena Mutakin, saya sendiri Alexandra, dan juga ada Yosefin Nathanael. Terkait identitas jurnalnya sendiri ini, judul artikelnya itu yaitu pemanfaatan energi terbarukan dengan menerapkan smart grid sebagai jaringan listrik masa depan. Penulisnya ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Denny Haryanto Sinaga, yang kedua ada Riz Rifai Octavianus, dan juga ada Harvey Desmond. Ketiga orang ini berasal dari Universitas Negeri Medan. Dan untuk Riz Rifai sendiri berasal dari Politeknik Transportasi Darat Bali. Jurnalnya ini berasal dari Zentrum Electrotechnical Research of Medan, volume 3, nomor 1, tahun terbit 2021, untuk ISN online-nya yaitu nomor 2656, halaman 7-11. Terkait abstrak dari artikel ini, yaitu Indonesia di sini menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan energi listrik yang tidak seimbang dengan pertumbuhan pembangkit listrik. Nah, solusi pemerintah di sini yaitu meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan atau EBT hingga 17% di tahun 2025 dengan proyek listrik sebesar 35 megawatt. Namun adapun masalahnya yaitu kebijakan ini masih belum menyentuh manajemen energi, yaitu penghematan dan efisiensi. Untuk solusi kuncinya di sini yaitu implementasi smart grid untuk efisiensi distribusi dan integrasi pembangkit EBT secara masif. Pendahuluan dari artikel ini yaitu dunia dunia ini menghadapi krisis energi dan perubahan iklim, sehingga membutuhkan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan permintaan listrik yang meningkat cepat. Rasio elektrifikasi ditargetkan meningkat dari 84% pada tahun 2015 menjadi 97% pada tahun 2019. Penyaluran listrik ke daerah terpencil sangat sulit sehingga membutuhkan infrastruktur yang besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, pertama itu pembangkit energi baru terbarukan masih bersifat isolated dan tidak stabil karena terganggu cuaca. Untuk solusinya itu smart grid sebagai integrator energi baru terbarukan dengan ICT, Information and Communication Technologies, yaitu untuk memantau dan mengendalikan sistem secara real time. Kemudian untuk pembahasannya itu total kapasitas pembangkitan yang ada di Indonesia itu dengan total kapasitas tahun 2014 yaitu sebesar 53.065,50 megawatt dengan PLN sebesar 37.379,53 megawatt dan PLN sebesar 15.685,97 megawatt. Nah, kemudian kontribusi terbesar yaitu PLTU, PLTG, PLTGU. Kontribusi EBT masih rendah. Misalnya PLTS hanya 9 megawatt. Kemudian untuk transmisi, panjang jaringan transmisi yaitu sepanjang 40.331,73 km. Gardu induknya itu meningkat kapasitasnya sebesar
86.472 megawatt ampere. Nah, ini tabel untuk pembagian perbandingan dari eh, transmisi jaringan tradisional dan dari smart grid. Pertama itu jaringan tradisional itu elektromekanis, satu arah, interkoneksi terbatas, jaringan radial, pembangkit listrik skala besar dan terpusat, sedikit data terlibat menggunakan sedikit sensor. Kemudian untuk smart grid. Smart grid itu udah termasuk digital. Komunikasinya real time dua arah. Perdagangan energi listrik lintas batas dari layanan listrik dan jaringan. Kemudian jaringan terbesar, integrasi pembangkit terbesar dan sumber energi terbuka bersama pembangkit terpusat skala besar. Next. Dan pembahasannya. Distribusi. Jaringan distribusi itu mencapai sebesar 925.311. Nah, gardu distribusinya sebesar 389.311 unit. Dan untuk usut energinya itu 9,989% dari produksi neto. Kemudian pelangganannya pada tahun 2014 ada sebanyak 57 juta pelanggan. Terbesarnya itu berupa rumah tangga, dan kemudian rasio elektrifikasinya tahun 2014 sebesar 84,35%. Nah, untuk target pada tahun 2025, 100% elektrifikasi dan kapasitas 115 kW. Kemudian energi terbarukan di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa potensi EBT yang mungkin bisa dihasilkan di Indonesia. Pertama itu panas bumi, kemudian hidro, surya, angin. Kemudian laut, biomasa, uranium, sel, sel gas, dan lain-lain. Kontribusi EBT pada pembangkit masih sangat kecil, hanya sekitar 3%. Kemudian target pemerintahnya itu bauran energi primer nasional 7%, 17% energi baru terbarukan pada tahun 2025. Yaitu tercatat pada Perpres 5 tahun 2006. Kemudian investasi energi baru terbarukan hingga 2025 sebesar 13,2 miliar USD. Kemudian rencana kapasitas PLTMA, PLTB, PLTS, dan PLTN masing-masing ditargetkan tumbuh sesuai rencana. Kemudian konsep smart grid, definisi. Modernisasi jaringan listrik, fleksibilitas, interaktif, dan real time. Sistem digital untuk koordinasi pembangkitan, jaringan, dan pelanggan. Teknologi smart grid memungkinkan koneksi pembangkitan terdistribusi. Kemudian komponen utama itu smart meter dua arah, teknologi informasi, kontrol optimal, sistem manajemen energi, dan proteksi dan kontrol canggih. Kemudian smart grid sebagai jaringan listrik masa depan. Nah, kebutuhan sistem masa depan itu untuk otomatisasi, reliabilitas, perlindungan, efisiensi, dan kontrol real time. Kemudian unggulan smart grid itu mengurangi biaya operasional, menunda investasi besar, menurunkan losses dan pencurian, pemberi memberi pilihan pada pelanggan. Indikator kerjanya pertama, efisiensi energi, menurunkan losses
dan meningkatkan penggunaan energi optimal. Kemudian keandalan supply, mencegah blackout dan monitoring aset secara real time. Ketiga yaitu emisi CO2 lebih rendah, yaitu integrasi pembangkitan terbarukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada pengembangan smart grid di Indonesia, proyek PLN. Contoh yang pertama ada pembangkit EBT Nusa Penida. Yang kedua ada smart microgrid di Pulau Sumba. Yang ketiga ada smart community di Karawang. Yang keempat ada smart grid di Karimun Jawa. Yang kelima ada AMI di Solo dan Pondok Indah. Yang keenam ada automated demand response di Honeywell. Yang ketujuh ada roadmap smart grid. Yang kedelapan ada infrastruktur meteran berkelanjutan di Jawa Bali. Tantangan penerapan smart grid di Indonesia. Yang pertama, teknologinya EBT tidak stabil, pengaruh cuaca. Yang kedua, diperlukan jaringan komunikasi handal. Yang ketiga, biaya investasi tinggi. Yang keempat, AMI dan IED-nya masih terbatas. Yang kedua, kebijakan dan regulasinya. Butuh regulasi tarif dinamis, fit-in tarif, insentif EBT, standarisasi smart grid nasional. Selanjutnya ada pelanggan. Yang pertama ada penolakan terhadap kenaikan tarif. Yang kedua ada kurangnya kesadaran efisiensi. Yang ketiga ada aplikasi bangunan cerdas masih minim. Yang terakhir ada tantangan SDM. Yang pertama keterbatasannya ahli. Yang kedua butuh R&D dan pelatihan. Yang ketiga perlu pusat pengetahuan dan transfer teknologi. Baik, untuk kesimpulannya, smart grid adalah solusi jaringan listrik masa depan, efisien, cerdas, terintegrasi. Yang kedua, mendukung peningkatan kualitas dan akses energi. Yang ketiga, tantangannya besar, namun peluang besar juga tersedia. Yang terakhir, diperlukan kolaborasi pemerintah, PLN, industri, dan akademisi. Sekian dari kelompok kami. Akan dilanjutkan teman-teman. Aku akan menampilkan terkait poster dari artikel ini yang telah kita buat. Ini ada poster yang telah kita buat dari artikel yang tadi kita bahas, yaitu tentang pemanfaatan energi terbarukan dengan menerapkan smart grid sebagai jaringan listrik masa depan. Terkait poster ini memuat abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, metode, kondisi ketenagalistrikan Indonesia, analisisnya, serta kesimpulan dan juga referensinya. Sekian dari kelompok kami terkait membahas artikel ini ya, tentang pemanfaatan energi terbarukan dengan menerapkan smart grid sebagai jaringan listrik masa depan.